Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiraini Buru Ginting, NIM 1802-10015, mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Araniri Banda Aceh. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan 3 materi terkait ujian komprehensif metodologi studi Islam yang dibimbing oleh Ibu Dr. Heliati Fazriah MA. Untuk materi yang pertama, di sini ada agama, di mana agama sendiri secara bahasa tersusun dari 2 kata, a, tidak, gam, pergi. Pada dasarnya, agama berarti tidak pergi, tidak di tempat, dan diwarisi secara turun-temurun. Pendapat lain mengatakan agama berarti teks atau bacaan, dan juga ada yang mengatakan agama berarti tuntunan. Sebagaimana fungsinya agama, yaitu sebagai tuntunan bagi kehidupan manusia. Harun Nasution mengatakan, agama ialah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan manusia dan berawal dari kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Ikatan ini yaitu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap panca indera. Kemudian, agama secara istilah atau terminologis, Harun Nasution mengatakan ada 8 poin. Yang mana pertama yaitu pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Kemudian kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Kemudian mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber dari luar diri manusia dan mempengaruhi perbuatan manusia. Pada dasarnya Harun Nasution mengatakan agama ini kekuatan gaib yang menguasai manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia, di mana ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Rasul. Taib Tahir Abdul Mu'in mengatakan agama yaitu suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian materi kedua di sini yang melatar belakangi manusia perlu agama. Ada beberapa hal yang mana melatar belakangi manusia butuh yang namanya agama. Yang pertama di sini ada latar belakang fitrahnya manusia. Hal ini sudah tertera dalam Quran surah Al-A'raf, di mana dikatakan setiap anak yang lahir memiliki fitrah atau potensi beragama, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi setiap anak yang lahir, setiap manusia memiliki potensi beragama secara alam bawah sadarnya. Dan bukti ini sudah ada dilihat dari bukti historis dan antropologis, di mana orang-orang primitif zaman dulu yang mana belum mendapatkan pengetahuan terkait Tuhan, mereka sudah mempercayai atau sudah memiliki potensi beragama sejauh daya nalar mereka, di mana mereka mempercayai suatu hal yang terdapat hal-hal mistis, yaitu mempercayai pohon yang hidup ribuan tahun sebagai Tuhan, ataupun mempercayai bulan, matahari yang memiliki hal-hal mistis yang mereka percayai sejauh daya nalarnya sebagai Tuhan. Yang kemudian alasan yang kedua yaitu kelemahan dan kekurangan manusia, di mana dalam Quran surah Al-Syams ayat 7 sampai dengan 8 yang artinya di situ demi nafs serta penyempurnaan ciptaan Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Nah, di sini adanya kefasikan dan ketakwaan. Nafs ini sendiri dorongan hati yang kuat untuk berbuat, di mana bisa berpotensi positif dan juga bisa berpotensi negatif. Walaupun pada dasarnya potensi positif dalam diri manusia lebih tinggi dari negatif, namun perbuatan buruk lebih tinggi potensi negatifnya daripada potensi positifnya. Oleh karena itu, manusia dituntut agar memelihara kesucian nafs dan tidak mengotorinya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan bimbingan agama. Nah, alasan yang ketiga yaitu tantangan manusia. Kita sebagai manusia senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik itu dari dalam diri manusia maupun dari luar diri manusia. Yang datang dari dalam diri yaitu ada hasrat manusia dan bisikan syaitan. Yang datang dari luar diri manusia yaitu ada manusia-manusia yang berpengaruh terhadap manusia lainnya.
Kemudian ada metodologi kajian pendidikan Islam. Nah, di sini saya bahas dulu terkait metodologi. Metodologi pada dasarnya berasal dari kata metode dan logos, yang mana artinya pada dasarnya prosedur ilmiah, yang di dalamnya ada pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, dan teori terkait bidang tertentu, yaitu dalam hal ini terkait kajian pendidikan Islam. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan, batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak antara satu dan lainnya, di mana saling terhubung agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yang selaras dengan dunianya. Lalu Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, aslama yuslimu islaman, yang berarti berserah diri, patuh, dan tunduk, yaitu kepada Allah untuk mencapai keselamatan. Pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam hal ini, model penelitian ilmu pendidikan Islam dilihat dari segi objek kajian dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nah, di sini kita dapat lihat dalam tabel berikut. Yang pertama ada pengetahuan sains atau ilmu, yang mana bersifat empiris, dilakukan dengan cara penelitian ilmiah, di mana teori ilmu itu benar disebut sains. Nah, ukuran kebenarannya itu logis empiris. Yang kedua ada pengetahuan filsafat, yaitu bersifat abstrak logis, yaitu tidak empiris. Kebenarannya hanya diukur daripada logis. Jika secara logis hal tersebut benar, maka dikatakan benar. Jika hal tersebut secara logis dikatakan salah, maka hal tersebut salah. Nah, yang ketiga yaitu pengetahuan mistik. Pengetahuan ini sendiri objeknya abstrak superlogis dengan cara metode suprarasional, dengan pengetahuan batin, latihan, dan cara-cara lainnya, yang mana ukuran kebenarannya yakin, kadang-kadang empiris. Nah, itulah tadi 3 materi yang saya presentasikan terkait metodologi studi Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.